hari ini? Saya pengen setiap hari ibadah kita, mau kita yang hadir banyak, mau kita yang hadir sedikit, tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah merasa lelah, karena kita 1 minggu kita sudah diizinkan Tuhan bekerja, diberi kesehatan, nafas hidup, diberi kekuatan, dan hari ini kita rindu bersuka cita, bersorak-sorai, menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami rindu menyediakan waktu dan hati kami untuk menyembah, bahwa kami masuk lebih dalam di dalam hadirat, supaya kami rasakan semua kebaikan Tuhan hari ini. Ucapan syukur dari hati kami, limpahkan kasih-Mu di dalam hidup kami, bangkitkan semangat dan sukacita kami di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kami hanya rindu hari ini menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa, menikmati kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apakah syakata kaya ralama ya rama 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 daralama kaya rapa kaya ralama syada ya ralama ya ramo syaralama kaya rama 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 sandaralama kata kaya rama rama. Haleluya. Oh Yesus, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Katakan kepada Allah kita bahwa kami masuk ke gunung-Mu yang kudus untuk menikmati semua kebaikan-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuasa. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang air mataku jadi lembah yang bermata air. Bawaku ke gunung kudus-Mu, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan, biar kemuliaan melingkupi hidupku
Nyatakan kasih-Mu dalam hati kami Bapa. Biar kami hanya melihat kemuliaan-Mu nyata atas kami Tuhan, nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu air hidup mengalir, padang gurun menjadi taman Tuhan, air mata menjadi sukacita. Kami rindukan itu Tuhan, ada dalam hidup kami. Penuhi kami dengan sukacita-Mu yang luar biasa Tuhan. Penuhi hati kami dengan kegirangan dari surga. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu dahsyat kami rasakan Tuhan. Syara lama ya rama rama ramu, Hinara lama ya rapa kaya ralapa kata kaya ralama se, Biasa karaba kata kaya ralama shandara lama ya ro, Ugia dandara lama syaya rama 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 se. Haleluya. Oh Yesus, ini kami Tuhan. Sempurna kasih-Mu atas kami Bapa, sempurna cinta-Mu atas kami Tuhan. Sekalipun kami tidak sempurna Tuhan, tapi kasih dan sayang-Mu sempurna di dalam hidup kami. Ketika cinta kami tidak sempurna Tuhan, Engkau yang sempurna yang lebih dulu mengasihi kami. Ketika hati kami setengah kepada Engkau Tuhan, Engkau yang sepenuh hati menyayangi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu semua. Katakan kepada Tuhan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Rasakan Dia hadir di tempat ini. Selalu memuji-Mu Tuhan, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu Yesus. Kemuliaan bagi-Mu. Lagi jemaat Tuhan katakan pujian ini. Itu dengan sepenuh hati-Mu. Rasakan Dia yang kudus ada di tempat ini. Mulutku ingin selalu memuji-Mu Tuhan. Yesus, ku
Tuhan ambil alih waktu kami, supaya kami hanya melihat kemuliaan-Mu nyata di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang bisa berdiri silakan berdiri. Berikan salam kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dan sungguh amat baik. Haleluya. Mari kita pujikan bersama-sama bahwa Tuhan kita luar biasa. Yeay. Semua pakai gerakan ya. Ketika Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya tinggi-tinggi. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa rinduku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, mana jempolnya? Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, hey, teramat baik. Oh, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Teramat baik. Haleluya. Hey. Haleluya. Satu hal yang membuat saya selalu rindu kepada Tuhan itu adalah saya selalu diberi kesempatan untuk menikmati hadiratnya di dalam pujian. Karena pujian itu ada kuasa yang dahsyat. Kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Amin. Nyatakan bahwa Tuhan baik, berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Hey, tiada berkesudahan kasih setianya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari.
Kita percaya bahwa tahun 2024 kita sudah banyak melewati penderitaan, amin. Banyak melewati tekanan, melewati proses, dan melewatinya semua dengan segenap kekuatan. Kadang kita merasa, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tapi hari ini kita mau belajar bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan padang gurun itu menjadi taman Tuhan, amin. Tuhan sanggup mengubah air mata menjadi sukacita, dan tangisan menjadi sukacita yang luar biasa. Itulah Tuhan kita yang luar biasa, amin. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan. Hanya Kau yang paling peduli. Keadaan yang
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi Tuhan, Engkau mengelola kepada setiap hati dan kehidupan kami, untuk kami semakin mengerti akan segala kehendak-Mu. Dan berikan Tuhan kami kecakapan untuk sanggup melakukannya. Dan kami boleh menjadikan Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami boleh bersuka cita karena keadaan kami, karena semua yang kami alami ini Tuhan, semua ada di dalam naungan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dan hamba-Mu yang rindu menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Semuanya akan diberkati, dan hikmat daripada-Mu lah Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga kami semua yang menyampaikan ataupun yang menerimanya dibuat mengerti akan kehendak hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama katakan, sekali lagi bersama-sama katakan, haleluya. Berikan sorak-sorai pada Allah kita. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Ya, hari ini saya rindu menyampaikan suatu hal yang baru bagi kita, walaupun yang saya sampaikan ayat-ayatnya tidak baru. Bapak Ibu semuanya membaca setiap hari mungkin. Bahkan ketika kita ada di tempat ini, ketika Bapak Ibu mengangkat kepala melihat ke atas, di depan itu tulisannya apa Bapak Ibu? Di atas saya ada tulisan besar, tulisannya apa itu? Nah, itu harus dibaca setiap kali kita ada di tempat ini. Ya, bangkitlah dan menjadi terang. Sebab apa? Ya, artinya terang yang diberikan kepada kita itu adalah terang kemuliaan Tuhan. Itu telah terbit atas kita semua. Amin. Haleluya. Hari ini saya ingin menyampaikan satu judul yang luar biasa. Suluh kehidupan. Suluh itu apa Bapak Ibu? Lentera. Suluh itu ya, lebih tepatnya obor, tapi kecil ya. Obor. Tapi fungsinya jelas sama. Yang besar ataupun yang kecil fungsinya untuk menjadi terang. Amin. Baik. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu bersedia untuk dijadikan Tuhan sebagai alat-alatnya? Yang rindu dipakai Tuhan angkat tangan. Siap ya? Terima pewahyuan hari ini saya akan sampaikan. Luar biasa, saya menyampaikan dengan sesuatu yang baru, walaupun ayatnya sama. Baik, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60 ya. Ya, pasal yang ke-60 ayat 1 sampai ayat 7 saja. Saya bacakan bagi Bapak Ibu semua. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu. Luar biasa kalau kita benar-benar meyakini bahwa firman itu hidup dalam kehidupan kita, maka firman itu sebetulnya akan terus mengerjakan kepada kita menuju pada kehendak Allah. Dikatakan di sini Yesaya 60 judulnya adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Kemuliaan Sion yang akan datang. Ya. Dikatakan ayat pertama demikian, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tapi kelihatannya enak bersaut-sautan ya. Cuman 7 ayat tapi enaknya bersaut-sautan. Oke, saya ulangi, saya ayat yang pertama ayat yang ganjil, Bapak Ibu melanjutkan ayat yang genap. Amin. Haleluya, semuanya menyimak. Ya. Judulnya adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Monggo. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
bersama-sama. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Dikatakan, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Amin. Berikan sorak-sorai dulu bagi Allah kita. Haleluya. Karena memang harus terjadi. Di bait Allah itu ada pujian pengagungan. Di tempatnya yang kudus itu harus ada kehidupan ilahi. Ada berkat-berkat, ada mujizat, ada kelepasan, kesembuhan, dan seterusnya. Amin Bapak Ibu. Baik, hari ini kita akan belajar bahwa dari perikop ini kita diberikan suatu pemahaman bahwa kemuliaan Sion yang akan datang ini berbicara tentang kemuliaan, benar-benar kemuliaan Sion. Karena ini kitab nubuatan Nabi Yesaya bernubuat tentang Yerusalem yang akan dibangun, dibangkitkan kembali menjadi suatu tempat kediaman Allah, yaitu bait suci yang agung yang seperti telah ada. Nah, kalau kita berbicara tentang kemuliaan Sion, ini berbicara tentang Yerusalem. Kalau berbicara tentang Yerusalem itu berbicara tentang bait Allah. Kalau kita berbicara tentang bait Allah itu berbicara tentang bait roh Allah yang kudus. Bait Allah yang kudus itu siapa Bapak Ibu? Kita. Tidak tahukah kamu bahwa engkau ini adalah bait roh kudus, bait roh suci, dan roh Allah diam atasmu. Amin. Di 1 Korintus 3:9 dikatakan demikian. Nah Bapak Ibu, kita ini adalah bait roh kudus. Kembali kepada itu. Dan Tuhan merindukan itu akan terjadi. Makanya Yesaya menubuatkan sebetulnya bukan bait Allah yang kelihatan saja yang terjadi. Tetapi pada zaman ini, akhir zaman ini, nubuatan itu akan berlaku atas kita. Untuk digenapi kepada setiap kita. Tuhan merindukan bahwa kita ini adalah bait Allah yang kudus, di mana roh Allah diam atas kita, dan di dalam kita itu ada kemegahan, kemasyuran, kehormatan, kemuliaan, kekudusan yang akhirnya menjadikan bangsa-bangsa itu mengenal akan kasih Allah kepada kita. Mungkin terlalu lebar, terlalu luas kalau saya berbicara tentang bangsa-bangsa. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, ketika kita ini sebagai bait Allah yang kudus dan roh Allah diam atas kita, dan di dalam kita ini menjadi bait yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keagungan, penuh dengan kuasa, maka orang-orang di sekitar kita mulanya di situ. Di dalam rumah tangga kita, tetangga-tetangga kita, sekitar kita, meluas sampai kepada bangsa-bangsa akan melihat bahwa di dalam diri kita ini, di baitnya yang kudus ini, ada Allah yang berdiam melakukan segala hal yang luar biasa. Amin. Semua rindu bisa dijadikan seperti itu. Amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tiga hal yang baik bagi kita. Yang pertama adalah kita dijadikan terang yang akan menerangi sekitar kita. Dikatakan yang pertama demikian, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Allah terbit atasmu. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang terang, Tuhan mengatakan bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Itu alasannya apa? Kok kita disuruh bangkit menjadi terang? Itu alasannya apa? Karena di sekitar kita ini hidup di dalam kegelapan. Sekitar kita, dunia yang kita tempati ini dinaungi oleh kegelapan. Ada amin? Maka Tuhan ingin seluruh dunia ini, bahkan kepada seluruh ujung bumi dan bangsa-bangsa akan melihat terangnya yang ajaib. Dalam perjanjian baru, Yesus telah datang sebagai terang yang menerangi bangsa-bangsa. Dan pada akhir zaman ini, kita ini adalah sebetulnya dipakai Tuhan menjadi bait kudus yang memancarkan terang kasih Kristus. Sehingga melalui kehidupan kita ini, sekitar kita yang dinaungi dalam kuasa-kuasa kegelapan, kuasa dunia, kuasa kedagingan, itu akan melihat kita di dalam kehidupan kita ini ada terang yang bercahaya. Terang ini
bukan hanya berbicara tentang sinar seperti lampu ini yang menerangi, bukan begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita berbicara tentang terang ini ada suatu kiasan bahwa di dalam kegelapan juga sebetulnya satu kiasan. Kegelapan itu artinya orang yang belum melihat, mendengar bahkan, atau merasakan suatu yang namanya kebenaran. Hal yang surgawi itu bagi orang yang hidup dalam kegelapan itu sepertinya tidak pernah ada. Dan dikatakan bahwa kebenaran itu adalah terang, karena kebenaran itu adalah suasana yang ada di surga, yang sanggup menerangi, yang sanggup mengubahkan bahkan dari kegelapan menjadi terang. Orang yang berdosa yang hidup di dalam dunia ini akan dibawa kepada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya kita ini orang yang hidup di dalam naungan terang kasih Tuhan. Artinya apa? Kita ini orang-orang yang mengenal akan kebenaran. Amin. Kita ini orang-orang yang dibawa pada keselamatan kekal, tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini. Memang kita ini hidup di dalam dunia, tetapi sama sekali kita ini tidak berasal dari dunia ini. Dan Yesus juga mengatakan, ada suatu ilustrasi yang sering saya katakan, kita ini seperti orang yang hidup di dalam lautan. Ya. Bapak Ibu tahu kenapa ikan itu hidup di dalam laut yang asin tapi dagingnya tidak asin kalau tidak dijadikan gereh. Ya. Kita ini seperti itu, walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, di tengah dunia yang jauh, yang membawa kita menjauh daripada surga, tapi kita ini seharusnya tetap menjadi anak-anak Tuhan yang walaupun hidupnya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Maka sekarang ini secara serempak dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab kemuliaan Allah telah datang dan telah terbit atas kita semua. Amin. Berikan sorak-sorai itu bagi Allah kita. Jangan ada yang ngantuk ya. Jangan ada yang ngantuk ya. Ini penting Bapak Ibu. Jadi penting sekali. Terus yang kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan melihat mengapa Tuhan itu memberikan sesuatu yang luar biasa yang tidak diberikan oleh bangsa-bangsa lain, oleh orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus. Kita ini orang-orang yang dibawa kepada suatu kemuliaannya yang ajaib, sebab kita ini adalah anak-anak Tuhan. Amin. Kita anak-anak Tuhan, amin. Tetapi ini tidak akan pernah diberikan kepada anak-anak dunia ini. Keselamatan, kehidupan kekal, kebenaran, penghapusan dosa itu tidak akan pernah diberikan oleh anak-anak dunia yang menolak akan kasih Kristus. Nah, kita beruntung bisa ada di tempat ini Bapak Ibu. Kita beruntung ada di tempat ini karena kita ini dibawa pada situasi, pada kondisi, pada tempat yang berbeda. Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang kita ini duduk di sini mendengarkan firman Tuhan, ya. Bahkan dari rumah mungkin saya yakin semuanya sudah mandi, kecuali yang tidak bisa mandi. Semuanya masih berias, saya yakin percaya. Bahkan mungkin semuanya memakai pakaian sesuatu yang paling indah. Artinya apa? Kita ini memang diberikan semangat, niat untuk berjumpa dengan Tuhan kita. Amin. Walaupun di sini kelihatannya sepele, hanya duduk mendengarkan firman Tuhan, nyanyi sorak-sorak gitu. Tapi Bapak Ibu, lihatlah ketika hari yang sama, jam yang sama seperti ini, Bapak Ibu melihat di luar ada orang yang mencari Tuhan. Kalau bukan orang yang ditetapkan untuk bisa datang kepada Tuhan, tidak akan pernah datang. Mereka ada yang sekarang ini asik di sana lagi mancing, ya. Ada yang asik lagi mancing, ada yang asik lagi shopping, ada yang asik lagi refreshing, touring dan lain sebagainya. Tetapi kita ini dipilih, dipisahkan daripada mereka semua itu untuk apa? Menikmati anugerah yang hanya bisa didapatkan oleh anak-anak Tuhan. Anugerah yang seperti ini walaupun disebar kayak apapun, kalau tidak anak-anak Tuhan tidak akan sanggup menerima. Mereka hanya menerima seperti barang-barang yang tidak berharga.
Karena memang mereka tidak ditetapkan untuk menjadi anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Tadi bahkan saya waktu mau datang ke sini, baju saya disemprot sama Bu Niken. Padahal nggak ada yang nyium dia. Disemprot pakai parfum, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun sekarang udah hilang, kena angin hilang. Gitu. Dari Salatiga sampai sini 1 jam perjalanan kena angin, hilang parfumnya. Yang ada adalah parfum alami, parfum yang asli yang muncul. Ya, artinya kita memang harus luar biasa, harus harus datang kepada Tuhan. Nah, ketika dilihat oleh Tuhan bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan, maka dia mengangkat anak-anaknya untuk menjadi terang. Amin. Dan sebetulnya bukan hanya itu saja. Ketika kita itu menjadi terang, bisa memberitakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, maka sebetulnya Tuhan juga menyatakan perkara-perkara yang ajaib. Coba kita lihat ayat yang ke-6, dikatakan gini. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu dan onta-onta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sebetulnya ketika kita ini mau menjadi alat bagi Tuhan untuk membuat dunia ini menjadi terang, bukan hanya kita hidup di dalam terang mendapat jaminan, bukan hanya sekedar itu. Kita ini terang, iya memang iya, karena kita hidup dalam naungan terang. Tetapi dikatakan ini, pengaruh terang kita ini akan menjadikan bangsa-bangsa, orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang telah berbalik daripada Tuhan akan kembali datang ke tempat ini. Mungkin bukan di tempat ini, akan datang kembali kepada Tuhan. Bahkan mereka akan kembali kepada Tuhan itu tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa emas, membawa kemenyan, membawa harta bendanya, bahkan ada yang membawa apapun. Yang dia inginkan adalah ketika mereka datang di tempatnya yang kudus, di situ harus ada persembahan di atas mezbah Tuhan, persembahan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau kita ini sebagai orang-orang yang telah diberkati Tuhan akan membawa sesuatu yang baik. Bukan hanya persembahan kita uang, bukan persembahan apa, tapi hidup kita, hati kita ini yang terbaik kita taruh di atas mezbah Tuhan. Supaya apa? Tuhan berkenan, Tuhan suka melihat kehadiran kita di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, terus dikatakan ini luar biasa, dikatakan ayat yang ke-7 dikatakan, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Kalau Pak Lukas pernah berkata, saya rindu orang-orang yang dulu meninggalkan Tuhan kembali kepada Tuhan. Di sini tuh banyak Pak Joko, orang-orang Kristen yang tidak ke gereja. Istilahnya adalah domba-domba terhilang. Tetapi di sini dikatakan bukan hanya domba-domba yang terhilang, tetapi Kedar, Nebayot, bahkan yang lain akan datang pada Tuhan. Ini berbicara tentang bangsa yang lain, tentang umat yang lain. Kedar, Nebayot itu kan turunannya Ismail. Kedar dan Nebayot. Makanya kalau waktu saya nyanyikan kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, terus penuaian besar sungguh terjadi. Bukan hanya segala bangsa kan datang, bukan itu, tapi saya ganti Kedar Nebayot kan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan hanya orang-orang yang terhilang datang, tapi akan diperbesar dengan jumlah kehadiran di tengah-tengah kemuliaan Tuhan itu adalah termasuk kambing, domba, Kedar, dan Nebayot. Jadi sekarang kita ini tidak terbatas. Tidak terbatas terang kita itu hanya kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan, tidak terbatas. Tetapi kepada berbicara tentang kepada bangsa-bangsa itu berbicara kepada orang-orang lain yang mungkin belum mengenal Yesus.
Saudara-saudara merindukan kalau tempat ini menjadi penuh, amin. Semuanya siap merindukan ya. Ya. Banyak Kedar, Nebayot yang ada di padang rumput sana yang tidak tergembala. Banyak juga orang-orang yang tidak bergereja yang membutuhkan pelayanan penggembalaan. Nah, dari tempat ini, dari tempat ini dan dari kita inilah yang nanti akan dipakai Tuhan untuk membawa mereka berhimpun, menjadikan tempat di sini ada mezbah yang luar biasa, mezbah korban bakaran yang luar biasa, mezbah ukupan yang luar biasa, bahkan persembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi intinya di Yesaya 60 ini adalah kita ini dipakai Tuhan untuk menjadi terang. Karena apa? Kegelapan ada melanda di dunia ini. Kegelapan itu harus diterangi, harus dikalahkan dengan terang. Dan siapakah yang harus menjadi terang itu? Ialah kita semua. Amin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dikatakan begini, ini aplikasinya. Aplikasinya kalau kita ini sebagai terang. Bapak Ibu sudah paham belum kalau kita ini menjadi terang? Terang itu kiasan sebetulnya. Mana mungkin kita bisa bercahaya? Hanya kiasan. Tetapi kalau kita hidup di tengah-tengah orang berdosa, kita itu kelihatan orang yang kudus gitu maksudnya. Ketika kita itu gambarannya kalau kita itu di Papua, kita ini orang Jawa, kita itu putih dewe walaupun di tempat ini ireng kabeh. Gitu. Artinya kita ini jadikan orang yang berbeda mewakili kerajaan Allah dimanapun kita berada. Baik kebenarannya, kebaikannya, baik sukacitanya, baik ketenangannya, baik ketentramannya itu berbeda dengan dunia ini, dengan orang-orang lain. Makanya kita akan dibedakan. Amin. Tetapi kalau kita adalah orang-orang anak-anak terang, kita tinggal di tempat kita bersama dengan tetangga, kita sama seperti mereka, ya enggak kelihatan terangnya, kelihatan sama gelapnya gitu loh. Artinya begitu. Jadi kalau kita mengenal ke sekitar kita yang penuh dengan perkara-perkara dunia yang tidak memuliakan Tuhan, itu kita bisa mengatakan itulah kegelapan. Dan kalau kita hadir di tempat itu kita harus menjadi suatu contoh teladan. Ada yang menerangi, ada yang memberikan kebenaran, ada yang memberikan pertobatan, ada yang memberikan pemahaman tentang kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua dikatakan demikian. Ketika kita ini mengakhiri ibadah kita, setiap hamba Tuhan selalu mengatakan, angkat tanganmu saudara-saudara. Tuhan melindungi engkau, ya. Tuhan menjagai engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahmu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah, terimalah berkat ini, damai sejahtera menaungi engkau dimanapun engkau berada. Amin. Tapi tahukah Bapak Ibu, perkataan-perkataan ini sebetulnya bukan hanya satu simbolis, suatu kiasan, suatu kelengkapan ketika kita ibadah kita diberkati dengan doa berkat gitu. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu ketika firman ini berkata, ini memang benar-benar ada suatu perkataan yang hidup yang diberikan kepada Israel. Waktu itu Musa berkata kepada Imam Harun dan anaknya, katakan kepada bangsa Israel demikian. Itu ayat yang ke Bilangan ayat pasal kedua, Bilangan 6 ya. Bilangan 6 ayat yang ke-25. Bilangan 6 ayat 25. Coba dikatakan. Nah, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kata menyinari ini berbicara tentang suatu impartasi terang kepada yang lain. Terang bergerak kepada sesuatu yang lain sehingga sesuatu yang lain itu menjadi terang. Dan kalau berbicara tentang menyinari itu, di dalam pemahaman ini Tuhan itu diibaratkan seperti matahari yang menerangi bumi. Maka seluruh kehidupan kita itu akan ada di dalam terang. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya tentu akan mendengar jawaban Bapak Ibu ketika saya mengatakan
Bapak Ibu itu senang hidup di dalam kegelapan di malam hari atau di siang hari? Pasti kita akan berkata senang hidup di siang hari. Amin. Nah, ketika kita hidup di dalam terang itu disinari oleh Tuhan itu, ini sebagai kata kiasan yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari, semuanya bisa dilakukan. Semuanya nyata. Ada keselamatan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang nyata. Tidak diancam bahaya, tidak terintimidasi, semuanya di dalam pandangan Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya ketika hamba Tuhan mengatakan, sekarang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, itu terima sebagai berkat yang benar-benar bahwa Tuhan itu seperti matahari menyinari hidup kita, membawa terang kepada kita. Sehingga apa? Kalau kita berbuat sedikit dosa pun Tuhan itu mengenal, mengerti. Akhirnya apa? Kita takut akan berbuat dosa. Iya, tidak ada yang tersembunyi di dalam terang, di dalam kehidupan terang, di dalam kehidupan siang hari itu. Semuanya kelihatan Bapak Ibu. Artinya apa? Tidak ada yang bisa tertutup karena terang itu. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini harus menjadi terang seperti yang Tuhan inginkan. Semua kebaikan Tuhan kelihatan atas kita. Dan tuh semua orang tidak akan pernah melihat sedikit pun noda, sedikit pun kegelapan ada dalam kehidupan kita. Orang Kristen itu kalau melakukan sedikit dosa pelanggaran pasti kelihatan. Kalau orang-orang lain di dunia ini melakukan pelanggaran dan dosa, orang menganggapnya biasa dan tidak diperhatikan. Tetapi coba kalau orang Kristen, jangankan melakukan yang tidak baik, melakukan kebaikan mungkin membagi sembako, itu saja sudah kelihatan tidak baik di hadapan mereka. Artinya apa? Terang itu sungguh-sungguh kelihatan di dalam kegelapan. Kebaikan, kebenaran itu akan sungguh-sungguh terlihat bagi orang-orang yang hidup di dalam kejahatan. Akan berbeda sekali. Terang dan gelap itu bertolak belakang, berbeda sekali. Maka dikatakan ketika kita ini hidup di dalam naungan Tuhan, kita ini harus hidup sama seperti Tuhan yang adalah terang. Amin Bapak Ibu. Kalau kita diberikan cahaya terang oleh Tuhan, kita diterangi, kemudian kita hidup di dalam kegelapan, terang itu padam. Tetapi yang diinginkan Tuhan bukan demikian. Kita ini membawa terang untuk menerangi yang lain sehingga yang lain menjadi terang, sehingga seluruh muka bumi ini menjadi terang oleh terang kasih Tuhan. Ada amin? Haleluya. Nah, sekarang yang kedua dikatakan, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Siapa yang tidak merasa damai, tidak merasa sejahtera ketika Tuhan itu memandang kita, menghadapkan kepada kita, itu berarti berbicara tentang Tuhan memberikan perhatian khusus kepada kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan memperhatikannya. Seperti seorang anak kecil ketika dia bermain, dia akan lebih pede. Bahkan kalau ada perlombaan apapun, dia akan lebih pede, lebih percaya diri kalau dia itu dilihat oleh orang tuanya. Ada sesuatu yang membuat percaya diri untuk melakukan kebenaran Tuhan. Ada sesuatu yang membuat kita ini menjadi kuat untuk tetap bertahan melakukan segala hal yang baik walaupun di dalam penderitaan. Tuhan menghadapkan wajah kita itu memberikan jaminan bahwa kita ini ternaungi, terlindungi secara sempurna Bapak Ibu. Terjaga sempurna. Maka juga kita sebagai hamba Tuhan juga harus berhati-hati ketika memberkati. Artinya ketika kita mengimpartasikan terang itu, di sini juga harus ada terang yang harus diimpartasikan, terang. Maka hamba Tuhan berani mengatakan, sekarang pulanglah, bawalah terang itu dan sinarilah sekitarmu. Dan itu akan terjadi. Bapak Ibu harus bisa menjadi terang yang menyinari mereka semua. Kalau berkat itu dikatakan, pergilah sekarang keluar dari tempat ini menjadi terang, tapi Bapak Ibu masih hidup seperti mereka, seperti kemarin-kemarin sama dengan mereka. Apa artinya itu? Kemuliaan Tuhan yang diberikan pada kita tidak terbit atas kita. Amin Bapak Ibu. Enak, tetapi kita punya tanggung jawab. Enak tapi kita mempunyai beban.
Karena kita ini hidup memang bukan untuk kita sendiri. Seperti Tuhan Yesus hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi hidupnya bahkan sampai kematiannya itu untuk anak-anaknya yang dikasih. Ada amin? Haleluya. Saya singkat saja. Kemudian yang ketiga, sudah sampai yang ketiga. Baru 1/4 jam sudah sampai ketiga. Ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kita diminta bangkit menjadi terang. Yang kedua, Tuhan menyinari dengan wajahnya. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita menjadi imam-imam. Berat ini. Arti imam di sini bukan hanya seperti sekarang ini saya ini sekarang ini berlaku seperti imam. Karena memimpin, istilahnya turut mensukseskan ibadah kebaktian kepada Tuhan, imam. Baik, kita dasari dulu dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal kedua ayat yang ke-9. Bapak Ibu nanti akan tahu posisi keadaan kita saat ini harus bagaimana. 1 Petrus 2. Ya ini. 1 Petrus 2. Nah, dari terus ya. Bukan Petrus 2 ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9. Itu betul 9 ya? Ya. Tetapi ya, dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Penjelasannya adalah terus, kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Amin Bapak Ibu. Menjadi imam bagi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu imam perjanjian baru. Tetapi kita ini adalah sebetulnya kalau kita melihat konteks di sini, imam itu bukan hanya sekedar hanya orang-orang yang seperti ditabiskan menjadi imam di gereja. Kalau dulu memang imam itu harus ada pengurapan dan pentabisan menjadi seorang imam. Tetapi saya mengambil sisi yang lain bahwa imam itu adalah siapapun yang intinya dia bisa menjadi perantara setiap orang itu menuju kepada Yesus. Yang terpenting ada itu, intinya di situ. Jadi imam itu adalah seorang perantara setiap orang melalui kita itu berjumpa dengan Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Nah, artinya sekarang imam itu kalau dahulu hanya seorang laki-laki. Tapi sekarang imam itu bukan hanya yang ada di depan mimbar begini. Tetapi sekarang saya mengatakan kepada setiap kita ini adalah imam-imam di akhir zaman bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita kok ora percaya ya? Apa ngantuk ya? Ya. Jadi kembali kepada kalau kita tadi sudah hidup di dalam terang Tuhan. Dan kita ini ibaratnya gini. Kita ini diberi obor sama Tuhan. Diberi oncor. Ya. Kita berjalan, kita sudah mendapatkan terang dari obor itu. Kemudian ketika kita ada di satu tempat, karena tempat itu menjadi terang. Kemudian yang kedua, ketika saya itu hidup dalam damai sejahtera, hidup di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan, karena kita ini adalah bait Roh Kudus, Allah ada di tempat kita, ada kuasa, ada kemuliaan, ada keagungan. Maka ketika kita ada dimanapun juga, kuasa Allah itu juga harus ada di situ. Paham ya? Jadi kita ini orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dulunya kita ini berdosa.
Tetapi ketika sekarang kita ada di tempat kegelapan ini, kita menjadi satu-satunya orang yang benar dan harus membuat mereka-mereka ini seperti kita benar dan kita berkenan di hadapan Tuhan. Itulah imam. Itulah imam. Nah, saya aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa sebetulnya kalau kita merindukan bahwa penuaian itu akan terjadi, yang kita katakan tadi, kambing domba kedar nebayat, dan bangsa-bangsa akan berhimpun di tempat ini. Dan yang kosong-kosong ini Bapak Ibu tidak lagi menjadi kursi yang kosong, tapi mungkin satu kursi bisa diduduki 2 orang, anak dan ibu dan anaknya di pangku. Tapi Bapak Ibu tetap dewi-dewi, tidak boleh pangkon-pangkonan di gereja ya. Artinya tempat ini akan menjadi sesak, kursi-kursi di tata semua akan menjadi penuh. Ketika apa? Kita benar-benar ketika kita diberikan berkat, sekarang pergilah, keluarlah dari tempat ini, membawa terang Allah dan jadilah terang dimanapun kau berada. Kita ini benar-benar menjadi terang. Sekarang tidak usah berbicara tentang terang. Sekarang ini engkau ada orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Engkau ada orang-orang yang benar yang mengenal Tuhan. Sekarang keluar dan pergilah kepada tempat tinggalmu dan beritakan bahwa di tempatmu ini engkau boleh mengatakan, lihat, di sana ada Yesus. Di sana aku tinggal bersama-sama dengan Dia. Ada kebenaran, ada keselamatan, ada kehidupan kekal. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak merasakan itu, bagaimana kita bisa berkata-kata? Ingat, dimanapun kita berada, bukan kita yang disaksikan, tetapi dimanapun kita berada, kita bersaksi tentang Yesus yang telah melakukan sesuatu atas kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Secara pribadi kami merindukan ketika Bapak Ibu keluar dari tempat ini, Bapak Ibu akan bercerita tentang tempat ini. Saya mau tanya, di tempat ini ada apa Bapak Ibu? Di tempat ini ada apa? Apa yang Bapak Ibu bisa diceritakan tentang tempat ini kepada teman-teman dan saudara-saudara, tetangga-tetangga Bapak Ibu? Seharusnya ketika kita ada di gereja, seharusnya ketika kita berhadapan, berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan bersama-sama dengan kita itu harusnya kagum, terheran-heran ada di tempat ini karena berjumpa dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu percaya, tidak semua manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan hadiratnya pun tidak semua orang bisa merasakan. Nah sekarang yang terjadi adalah keluar, pulanglah, ceritakan di tempat ini. Apakah benar-benar di sini ada kehidupan? Apakah benar-benar di tempat ini ada berkat? Apakah benar-benar di tempat ini ada keselamatan? Halo? Amin Bapak Ibu? Harusnya, saya dulu waktu awal mula-mula, waktu itu saya mendapatkan impartasi dari Pak Abraham Alek ya, dari sana itu. Sampai saat ini tidak lupa Bapak Ibu. Jadi saya pada waktu itu saya mengagumi sekali dengan bangunan gerejanya. Wah luar biasa. Gerejanya itu pintunya banyak seperti kuro-kuro gitu ya, seperti penyu gitu. Bangunan yang waktu itu aneh. Dulu bangunan itu mestinya tinggi bertingkat besar, tapi ini kayak kuro-kuro gitu loh. Ternyata itu aplikasi dari tenda ya, tenda. Nah, pada waktu itu kemanapun saya bercerita, Pak, di sana hadiratnya luar biasa. Orang datang, entah didoakan, entah tidak, di sana itu langsung seolah-olah bisa bertemu dengan Tuhan. Hadiratnya luar biasa. Ada yang diceritakan dari tempat itu. Dan ketika kita berbicara dengan teman-teman kita, mereka akan tertarik datang. Bayangkan kalau di tempat ini ada kemuliaan Tuhan. Jangan orang yang sudah pernah ke gereja. Kedar dan Nebayat, coba Bapak Ibu cerita, neng gerejaku toh, wih, hadiratnya luar biasa, berkatnya dahsyat. Orang dibuat tersungkur di bawah kaki Tuhan karena berdosa dan mereka telah melihat keselamatan. Harusnya begitu.
Saya mengajak, ketika kita semua hadir di tempat ini, jangan hanya seperti mau datang di tempat resepsi. Maaf, duduk manis gitu ya. Itu menunggu jamnya gitu. Mempelainya datangnya kapan ya? Mempelainya kan Pak Lukas sama Bu Lukas, datangnya kapan? Ya, jangan seperti itu. Tetapi seperti waktu Bapak Ibu semangat pertama kali ke gereja, aku akan ketemu dengan Tuhan, maka apa yang aku bawa itu ada sesuatu yang terbaik, membawa pakaian yang terbaik, jangan sampai tidak mandi gitu. Kalau boleh berikan aroma yang paling harum yang luar biasa, tambah parfum dan sebagainya. Persembahan ya, kalau Bapak Ibu ke tempat kondangan bisa sampai 100.000, masa untuk Tuhan cuma 2.000. Ya persiapan dari rumah. Saya itu kalau ibadah itu udah diatur bunikan itu. Ini. Tapi ini tadi lupa ini. Biasanya sudah diatur ini Pak. Ini, udah. Jadi kayak anak SD mau sekolah itu lebih disangoninya gitu. Nggak jajan ya gitu. Tapi untuk persembahan. Nah, Bapak Ibu, sekarang mulai kita ini menyadari bahwa kita ini harus memberitakan kehadiran Tuhan di tempat ini kepada orang dunia luar. Kita ini harus sekarang berlaku seperti imam-imam yang menjadi perantara. Mungkin tidak seperti perantara yang lain yang ketika bekerja berhasil terus mendapatkan upah. Perantara itu apa Bapak Ibu yang lainnya? Maklar ya. Pak Parno ya, maklar ya. Kalau dapat job langsung dapat proyek, langsung dapat upahnya ya. Tapi ini perantara ini istilahnya untuk Tuhan. Mempertemukan manusia-manusia dengan Tuhan. Dan upahnya besar di surga. Upahnya apa saya nggak tahu. Tidak ada dikatakan upahnya besar di surga. Upahnya apa, besarnya apa saya nggak tahu. Tapi percayalah, upahnya besar di surga. Kalau kita bekerja saja mendapatkan upah yang besar, manusia bisa memberikan, Tuhan jauh lebih mau dan mampu memberikan yang terbesar. Amin. Nah, dari perikop ini dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada kesaksian yang harus kita sampaikan, yaitu terang Allah. Kita harus bersaksi tentang Dia, bukan tentang saya. Saya tuh gak terkenal Bapak Ibu. Saya gak terkenal. Mungkin saya dikenal di kalangan teman-teman di sini, tapi gak terkenal saya. Tetapi setiap kita ini walaupun tidak pernah dipandang manusia mungkin, ketika kita dipakai Tuhan, kemanapun kita pergi, kita akan memberitakan, kita akan bersaksi tentang Dia yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Itulah imam. Pada waktu itu imam harus diurapi dengan minyak. Ada pelimpahan otoritas. Ada peneguhan pentahbisan dengan urapan dengan minyak. Dan itu dilakukan. Nah Bapak Ibu, pada zaman sekarang ini bukan berarti kita tidak perlu itu. Pada zaman sekarang ini urapan Roh Kudus itu sangat penting. Bapak Ibu kalau tidak mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus, ketika Bapak Ibu mau menyampaikan tentang Dia yang telah memberikan keselamatan kita, ada perasaan takut. Ora enak. Pak Yai tak nunggu piye kowe aku dikeroyok. Seolah-olah tidak punya kemampuan untuk memberitakan tentang berita surga. Karena apa? Tidak ada pengurapan, tidak ada otoritas, tidak ada meterai. Contohnya seperti kemarin, waktu saya selalu ngomong sama Pak Lukas, kita belum ditahbiskan Pak, mau ngapain kita? Mau mewakili siapa? Meterainya belum ada Bapak Ibu. Tapi sekarang setelah kita ditahbiskan, kita bisa kok menginjil apapun dengan pemerintahan bisa. Karena apa? Resmi kita. Begitu juga dengan kita setiap imam. Ketika kita tidak dapat pengurapan dari Roh Kudus, tidak dapat meterai daripada pengurapan Roh Kudus, kita akan merasa takut untuk bersaksi. Bahkan kita menjadi seperti orang yang bodoh, mau mengatakan apa, mau melakukan apa kepada dunia ini. Karena tidak ada kuasa.
Nah, ketika kita mendapat pengurapan di Roh Kudus, kita diberikan kuasa otoritas untuk menyampaikan yang namanya terang itu pasti berkuasa atas kegelapan. Dimanapun ada kegelapan, ketika terang itu datang, kegelapan pasti sirna. Dimanapun dosa, kejahatan, kezaliman dan segalanya, ketika kita datang, dia bisa melihat bahwa kebenaran itu ada pada kita. Dan kalau kita sampaikan dengan kuasa dan urapan dari tempat Maha Tinggi, orang itu akan dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, dibukakan pengertiannya untuk datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang rindu di sini? Sekali lagi saya katakan, saya bertanya, rindu dipakai Allah menjadi imam-imam bagi Tuhan? Semuanya rindu ya. Yang rindu sekali, angkat tangannya lebih tinggi lagi. Yang rindu lebih dari rindu, angkat tangan lebih tinggi lagi sampai menyentuh langit. Ya, haleluya. Haleluya. Hari ini jujur saya akan menyampaikan sesuatu yang lain. Dengan kekuatan otoritas yang telah diberikan kepada kita, nanti saya akan mengurapi Bapak Ibu semua supaya benar-benar bisa dipakai. Ketika Bapak Ibu pergi meninggalkan tempat ini memberitakan kabar sukacita tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu diberikan kuasa, diberikan kekuatan, sehingga ada kekuatan yang besar. Bapak Ibu akan menjadi berani, menjadi lantang untuk melakukan menyampaikan kebenaran, melawan dosa. Amin. Haleluya. Silakan singer WL. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan segala kebenaran-Mu, dan hamba-Mu telah menyampaikan kehendak isi hati-Mu untuk kami sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu, menjadikan mereka